apa itu peta, kemudian tentang proyeksi, tentang penomoran lembar peta. Nah, sekarang ini Anda harus mengetahui standar yang digunakan untuk membuat sebuah peta. Jadi standar ini sudah ditentukan oleh undang-undang, peraturan pemerintah, sampai dengan standar nasional. Jadi kita lebih mudah untuk membuat sebuah peta atau untuk membuat sebuah sistem informasi, ya itu tinggal ikuti aja. Jadi tidak terlalu sulit dan tidak perlu dihafal, tapi perlu dimiliki beberapa undang-undang, peraturan pemerintah sampai SNI yang mengatur tentang pemetaan. Oh ya, sebelumnya itu kulonnya kelihatannya ganti. Jadi nanti yang kulon yang lama itu saya hapus, database-nya saya pindah ke kulon yang baru. Karena kemarin baru dibuatkan kulon, Anda sudah tidak perlu enroll lagi karena sudah dimasukkan di situ. Jadi untuk kulonnya kita menggunakan kulon yang baru. Kemarin sudah dibuatkan kulon yang baru oleh tim siapnya Undip. Jadi kita nanti menggunakan yang itu. Untuk kulon yang lama nanti saya hapus, kemudian kita berganti ke kulon yang baru. Yang kedua, mungkin di hari Jumat ada kuliah enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Jam berapa? Ada full, Pak, dari pagi sampai Oh, sore. full. 8 Oke. sampai jam 5 kurang. Wih, kalau gitu anu aja ya, nanti sebenarnya saya mau mengadakan post test untuk kelas A dan kelas B. Kemarin kelas B udah saya beritahu kalau nggak hari Rabu, Sabtu atau Jumat lah, pokoknya setelah hari Rabu. Ternyata kalau saya pikir kalau hari Rabu Anda belum mendapatkan materi, sementara kelas B sudah, nggak fair juga. Jadi mungkin nanti hari Sabtu, nanti jamnya saya beritahu ke Kormat, nanti tolong disiapkan untuk post testnya. Materinya tentang standar pemetaan, ya, di mana nilai post test itu nanti kami gunakan juga untuk nilai portofolio Anda. Jadi kalau kemarin latihannya adalah mengisi nomor lembar peta skala 1/5000, nanti untuk selanjutnya ini adalah tentang standarisasi. Portofolionya mungkin tugasnya adalah tugas membaca. Tugas membaca nanti yang dibaca apa? Yang dibaca itu adalah ini, tentang standar-standar aturan normatif yang digunakan untuk membuat atau mengelola informasi atau membuat sebuah peta. Jadi nanti ini silakan Anda download sampai ke lampiran ya. Jadi cuman hanya batang apa juga, bukan hanya aturannya saja, tetapi sampai lampiran dan batang tubuhnya. Jadi komplit. Nah, ada yang terpisah, ada yang jadi satu. Yang SNI itu jadi satu, yang peraturan pemerintah itu kalau nggak salah terpisah. Tapi semuanya hampir sama kok, dari kesemuanya itu hampir sama, mengatur tentang kedetailan peta, simbologi, layout dan sebagainya. Itu nanti silakan di-download. Nanti setelah ini saya share materinya. Kira-kira begitu. Mungkin nanti hari Sabtu ya, hari Sabtu. Nanti mungkin ada kalau hari Sabtu belum ada yang yang Nasrani ndak ibadah kan? Ada yang ibadah hari Sabtu? Enggak, Bapak. Enggak, oke. Berarti mungkin hari Sabtu aja, takutnya nanti kayak kemarin kalau Minggu jangan sampai Minggu ada kuliah atau apa ya. Saya setuju sekali hari Minggu itu. Sebenarnya Sabtu Minggu ya, cuman katanya hari Jumat Anda ada kuliah full ya, sudah hari Sabtu aja. Enggak lama kok itu waktunya, mungkin 20 menit. Dan gampang kok nanti. Pertanyaannya langsung dijawab, langsung dikumpulin, selesai. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mas. Untuk pelaksanaannya itu kira-kira jam berapa ya, Pak? Pagi lah, paling jam 10 gitu. Ada acara jam 10.
Ada Sambil Pak, jalan juga kelihatannya Pak. bisa kok. Hah? Itu Pak, LKM MDSV Pak. Oh, jam berapa? Belum tahu Pak kalau jamnya Pak, tapi biasanya tuh pagi Pak jam 8 sampai jam 12 siang biasanya gitu Pak. Oh gitu. Ya wes, berarti nanti pas makan siang aja jam 12. Sambil di sela-sela LKMM, nanti mungkin, ya nggak lama kok, paling lama itu 30 menit. Itu semuanya, kelas A dan kelas B. LKMM-nya semuanya. Enggak Pak, beberapa aja sih Pak yang ikut Pak. Loh, oh nggak untuk mahasiswa semuanya toh? Itu kan dibuka pendaftaran Pak, yang ingin ikut daftar, yang enggak kan juga enggak apa-apa Pak. Oh, terus kalau setelah LKM ngapain? Oh, Free ada Pak. yang enggak, ada yang ikut. Ah, enggak. Enggak, kalau setelah LMKM nanti terus jadi apa? Atau rewardnya apa itu? Itu kan kayak gimana ya Pak, kayak alur kaderisasi gitu loh Pak. Nah, nanti misal kalau ingin jadi Oh, KBM itu kan syaratnya kan harus ikut ini, minimal harus ikut misal LKM MD gitu Pak. berarti kalau yang enggak ikut LKMM enggak boleh jadi apa? Enggak ikut alur kaderisasinya BEM gitu ya? Iya Pak, gitu Pak, kurang lebih Pak. Oh, gitu. Oke. Ya sudahlah, nanti mungkin di sela-sela istirahatnya jam 12 atau setelah sholat duhur kan sekitar setengah 12 atau jam 12 seperempat lah. Kayak gitu ya, tidak lama kok waktunya nanti. Ada lagi yang lainnya? Bapak, saya izin bertanya. Gimana Mbak? Halo? Iya, gimana Mbak? Untuk memastikan saja Pak, jadi untuk materi postesnya itu materi standarisasi pemetaan sama Saja. materi, oh itu saja Pak. Iya. Oh iya Pak, terima kasih Bapak. Oke, yang lainnya? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Aturan normatif yang kita gunakan untuk pemetaan ini, karena ini penting, karena kenapa penting itu nanti kaitannya dengan mata kuliah selanjutnya. Anda itu nanti diminta untuk menyusun persiapan perencanaan, menyusun dokumen perencanaan, menyusun dokumen evaluasi, menyusun dokumen kebijakan atau peraturan yang itu di situ ada aturan-aturan yang boleh dan yang tidak dalam terkait dengan tata ruang. Kalau nggak salah nanti arahnya ke situ. Nah, ini peta ini akan Anda gunakan seperti halnya dengan kemampuan atau keterampilan Anda tentang mengetik dan membuat laporan, nantinya kan situ. Nah, membuat peta itu nanti akan menjadikan penciri Anda dibandingkan dengan jurusan lainnya terkait dengan pemetaan tata ruang. Jadi tata ruang itu nanti salah satu produknya sebenarnya tata ruang itu adalah spasial planning itu sebenarnya. Nah, dari spasial itu kan ada standar untuk menggambarkan dalam sebuah gambar, baik itu gambarnya yang formal maupun gambar-gambar yang non formal yang misalkan digunakan kalau sekarang kan eranya era sosial media yang bisa diupload di sosial media dan sebagainya. Nah, nanti untuk standar-standarnya itu ada. Jadi kalau misalkan standarnya contohnya begini, jalan itu standarnya merah ya. Jangan sampai jalan itu standar apa Anda membuat warnanya itu misalkan kuning. Nah, atau misalkan sungai itu warnanya sian atau biru muda. Jangan sampai sungai itu Anda kasih warna ungu misalnya seperti itu. Nah, itu adalah standar-standar yang sudah ditetapkan dan akan digunakan secara umum nasional maupun internasional kesepakatan itu. Jadi kalau misalkan oh ini biru, oh berarti ini sungai. Bentuknya seperti itu, oh ini sungai. Atau misalkan sawah itu digambarkan warnanya sian juga, cuman bentuknya poligon. Kemudian Anda menggambarkan warna sawah itu menjadi warna pink gitu kan. Loh, ini apa penggunaan lahannya? Ternyata sawah. Nah, kayak gitu. Jadi standar-standar nasional itu sudah disepakati. Jadi kalau sekilas orang melihat itu nanti akan mengerti maksudnya. Nah, ini aturan normatif yang digunakan ini untuk peta-peta yang formal.
Mungkin nanti yang non formal diturunkan sedikit supaya tidak kaku. Formal itu kan biasanya kaku. Nah, ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Ini tentang informasi geospasial. Anda bisa downloadnya. Jadi induk dari peta itu ada salah satu dari bentuk penyampaian informasi geospasial. Jadi GIS itu merupakan salah satu bagian dari informasi geospasial. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang. Kemudian peraturan BIK nomor 15 dan nomor 6 2014 dan 2018 tentang pedoman teknis ketelitian peta dasar. Kemudian tentang penyusunan konsultasi ini mungkin belum terlalu perlu. Ini nanti kita gunakan untuk yang konsultasi ini kita gunakan untuk penyusunan peta tata ruang. Mungkin di mata kuliah praktek penyusunan rencana tata ruang. Kemudian peraturan BIG nomor 16 tentang cara pengolahan peta tata ruang. Ya. Mungkin ini yang penting juga. Kemudian yang selanjutnya SNI nomor 4, 3, ini nomor 2 dan nomor 1 tentang spesifikasi teknis penyajian peta rupa bumi. Ini ini skala 250.000, ini 50.000, 25.000 dan 10.000. Jadi peta rupa bumi itu skalanya dari 10.000 sampai 250.000. Ada semuanya ya. Kemudian ada ini rancangan standar nasional tentang spesifikasi penyajian peta rencana detail. Ini 5.000. Ya. Anda ini bisa download semua. Ini sementara segitu. Kalau misalkan Anda menemukan spesifikasi yang lainnya bisa disampaikan atau bisa ditambahkan. Ini standarnya seperti itu. Anda bisa mendownloadnya semuanya, SNI maupun RSNI. Kebetulan ini masih R, belum jadi S, ya. Nggak tahu kenapa kok belum disahkan menjadi SNI, tapi masih dalam RSNI. Kira-kira begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ini tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial. Ini informasi geospasial ini dibagi dua, informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik. Tematik ini khusus ya, khusus. Informasi geospasial dasar ini terdiri dari dua, jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Ini mungkin nanti Anda bisa tanyakan ke Bu Mita tentang jaring kontrol geodesi itu apa, digunakan untuk apa, terus kemudian tempatnya di mana, cara menentukannya bagaimana. Ini Bu Mita yang lebih ahlinya karena beliau mempelajari tentang jaring kontrol geodesi. Nah, untuk peta dasar yang kedua ini selain jaring kontrol adalah peta dasar. Peta dasar ini dibagi menjadi tiga. Ada peta rupa bumi. Jadi peta rupa bumi itu termasuk peta dasar. Kemudian ada peta lingkungan pantai, ada peta lingkungan laut. Oke, yang pertama dulu peta rupa bumi. Peta rupa bumi ini yang sudah ada SNI-nya itu dari 10.000 sampai 250.000. Ini yang sudah ada SNI-nya dan semuanya ada petanya. Ya, kalau yang 5.000 sampai 1.000 ini adalah peta kadastral. Ini peta detail sekali. Nah, yang biasa digunakan yang sudah ada di webnya Tanah Air Indonesia atau Tanah Airku atau Inageospasial ya, Inageospasial itu adalah yang ini. 25.000 dan 50.000. 25.000 itu untuk Jawa, 50.000 itu untuk luar Jawa. Kalau untuk Papua itu kalau nggak salah 250.000. Nah, ini. Sementara dulu yang saya tahu segitu ya. Nggak tahu sekarang udah update atau belum. Tapi yang 10.000 ini sudah ada. Sebagian, tapi belum semuanya. Kalau Jawa, 125.000 itu sudah ada peta rupa buminya. Seluruh Jawa Bali. Jawa Bali itu sudah ada 25.000. Anda bisa mendownloadkan, ya, mendownload baik yang
JPG maupun yang SHP. Dua-duanya ada. Kenapa saya sarankan kok nggak SHP aja, Pak? JPG itu penting gunanya untuk melihat layoutnya seperti apa. Ya. Kemudian SHP itu penting gunanya adalah untuk tidak mendigit. Kalau misalkan JPG dibuat SHP bisa caranya didigit. Tapi ini 2020 nggak usah mendigit, ini sudah ada SHP-nya banyak. Yang penting Anda nanti bisa mendigit, Anda nanti bisa mengedit, Anda nanti bisa melayout. Jadi intinya standar minimalnya di situ. Kemudian selain mendigit, mengedit, melayout, Anda juga bisa melakukan analisis. Oke, ini untuk peta rupa bumi. Selanjutnya untuk peta lingkungan pantai, ini skalanya adalah 10.000 sampai 250.000. Sudah ada juga di sini. Kemudian peta lingkungan laut, ini skalanya 500 sampai 50.000. Sudah ada juga SHP-nya, sudah. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau Halo, tidak ada, ya silakan. Gimana, Mas? mau tanya Pak, peta lingkungan pantai sama lingkungan laut itu beda ya Pak? Bukannya itu daerah perairan juga ya? Beda. Jadi kalau lingkungan laut ini adalah untuk mengatur batas laut Indonesia. Jadi nanti ada namanya teritori laut, ada zona ekonomi eksklusif dan sebagainya. Kalau lingkungan pantai ini diukur ya berdasarkan pasang surut rata-rata, artinya peta lingkungan pantai ini akan berubah ya. Garis pantai itu akan berubah. Kalau Anda perhatikan di peta-peta atau di citra satelit, Anda mau melihat di citra satelitnya itu pantai itu akan berubah. Contohnya yang bisa langsung Anda lihat itu di daerah Sayung. Daerah Sayung, daerah Demak itu kalau pas terjadi rob itu sampai ke selatannya jalan Pantura. Tapi kalau robnya surut itu utaranya jalan Pantura itu kering. Nah, kalau misalkan dulu itu sebelah utaranya jalur Pantura itu masih sawah. Sekarang kalau sudah ada rob semuanya jadi air. Nah, itu adalah perubahan-perubahan garis pantai. Ya, jadi garis pantai ini mengalami perubahan baik itu abrasi maupun sedimentasi. Kalau abrasi itu kan garis pantainya ke darat, kalau sedimentasi garis pantainya ke laut, kira-kira seperti itu. Atau reklamasi. Kalau reklamasi ini dibuat oleh manusia dan lebih cepat prosesnya, biasanya begitu. Jadi beda, Mas. Jadi kalau peta lingkungan laut itu adalah untuk peta perairan, jadi peta perairan Indonesia, baik mulai dari yang teritori sampai nanti ke zona ekonomi eksklusif yang ZEE itu. Nah, itu petanya nanti akan berbeda. Memang dua-duanya adalah di perairan. Cuman kalau lingkungan pantai ini adalah yang membatasi antara daratan dan laut. Jadi keluarnya itu nanti garis pantai salah satunya. Ya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Atau tadi belum jelas? Saya baca itu kalau peta rupa bumi itu contohnya kayak garis pantai, danau. Nah, itu garis pantai maksudnya peta rupa bumi ya Pak, bukan lingkungan pantai. Begini, kalau garis pantai di peta rupa bumi itu asalnya dari peta pantai di lingkungan pantai ini. Jadi itu garis pantainya sudah fix. Jadi peta lingkungan pantai ini itu digunakan untuk menetapkan garis pantainya itu di mana. Kalau sudah nanti masuknya di sini. Kira-kira begitu. Bagaimana? Berarti kalau peta Indonesia itu gabungan dari peta rupa bumi, peta pantai, terus peta laut ya Pak? Iya. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Oke, yuk yang lainnya? Pak izin bertanya Pak. Iya. Kan tadi untuk kalau peta RBI itu skalanya udah ada yang SNI ya Pak. Kalau peta Gimana? RPI sama LLN kan tadi udah ada yang SNI-nya Pak. Yang dari 1 banding 10.000 sampai 1 banding 25.000. 250.000. Iya.
Nah, untuk Iya, peta yang LL apa L yang pantai sama laut itu ada SNI-nya nggak, Pak? kalau peta laut sama pantai kelihatannya kok belum ada. Belum Tapi ada, Pak. harusnya sudah ada. Harusnya sudah ada karena petanya sudah ditentukan sih. Bentar, tak carikan dulu. Oke, Pak. Oh ada, Mas, sudah ada. Anda bisa mendownloadnya di big.go.id. Itu ada semua di situ ternyata. Di big ya, Pak. Big.co.id, Pak. .go.id. Ya, betul. big.go.id. Anda cari yang bagian SNI itu ternyata sudah komplit. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Kalau Oke, saya lanjutkan aja ya. Untuk langsung saya lompat yang ke sini. Nah, ini peta rupa bumi skala 1:25.000 yang ada di BIG. Ini ada skala 1:10.000 ada, 25.000 ada, 50.000 ada, 100.000 ada, 250.000 ada. Ini peta rupa bumi. Jadi peta rupa bumi itu menggambarkan daratan. Peta laut nanti menggambarkan lautan atau menggambarkan lingkungan laut dan pulau-pulau kecil. Kemudian untuk peta pantai itu menggambarkan daerah antara daratan dan lautan. Jadi di sekitar antara yaitu tadi antara pantainya tadi. Sebentar. Nah, geoportal. Oke. Nanti Anda bisa mendownloadnya untuk aturan-aturan tentang pemetaan itu di jaringan hukum punyanya apa namanya jaringan hukum dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum BIG. Di situ Anda bisa mendownloadnya aturan-aturan yang terkait dengan pemetaan. Oke, kira-kira begitu. Saya lanjutkan untuk yang peta dasar ya, untuk peta dasar. Untuk peta dasar, di sini ada bagian-bagian yang ada di peta dasar, ada garis pantai. Beda dengan peta pantai ya. Garis pantai ini adalah apa namanya ya? Ketentuan batas pasang tertinggi dan pasang terendah ya yang menandakan tentang pantai. Yang di situ sebagai salah satunya digunakan untuk batas administrasi wilayah ya. Jadi batas administrasi wilayah ini salah satunya adalah dibatasi dengan garis pantai. Kemudian hipsografi itu biasa dikatakan dengan peta kontur. Ini adalah bagian ya, bagian yang ada di peta dasar.
bagian peta dasar, yang satu adalah garis pantai. Ini yang wajib ada. Jadi kalau nanti Anda membuat peta tematik, itu harus ada unsur dasar yang ada. Salah satunya adalah nanti garis pantai, jikalau wilayah itu ada wilayah pantainya. Terus kemudian bagiannya adalah garis kontur. Kalau ini nanti akan mengganggu tampilan peta, garis kontur ini bisa diganti dengan background 3 dimensi atau background topografi. Apa ya kalau di Google itu namanya, sebentar, namanya Google. Nah, di Google itu namanya terrain ya, peta terrain atau peta 3 dimensi. Nah, jadi tampilannya Anda bisa mengubahnya bukan kontur tapi data terrain. Contohnya itu, sebentar saya carikan sebentar ya. Aduh, nggak ada ya. Contohnya itu seperti ini, nanti bisa nampilkannya. Nah, contohnya Anda bisa membuat seperti ini. Jadi yang ini, nah ini Anda bisa membuatnya dengan data-data terrain. Jadi ini ada jalan, ada nama wilayah, ada administrasi. Nah itu Anda bisa menambahkan ini bagian background yang tidak yang tidak dominan, artinya itu menambahkan saja. Ya, intinya kalau Anda mau menampilkan administrasi berarti yang dominan nanti adalah peta administrasi. Yang ini hanya sebagai dasar saja. Ini diambil dari data DEM. Data DEM dibuat terrainnya nanti akan menjadi seperti ini. Kira-kira begitu. Oke, saya lanjutkan untuk bagian peta dasar ya. Yang pertama tadi adalah yang wajib ada peta garis pantai. Kemudian yang kedua yang wajib ada lagi ini perairan. Di sini ada sungai misalkan, ada danau misalkan, ada kanal misalkan, ini dimasukkan di sini. Yang ketiga ini adalah nama rupa bumi. Nama rupa bumi ini nama wilayah misalkan, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, atau gunung, atau sungai, atau danau, itu nama rupa bumi. Kemudian ini yang ketiga. Yang keempat ini adalah batas wilayah atau batas administrasi. Kalau misalkan petanya provinsi, nggak usah sampai batas desa. Kalau petanya provinsi, berarti nanti batasnya adalah batas kabupaten saja. Kalau kabupaten, kalau batas desanya terlalu ribet, ya nggak usah sampai batas desa. Batas kecamatan saja. Kalau petanya kecamatan, ya berarti batasnya adalah batas desa. Kalau petanya desa, berarti nanti batasnya adalah batas RT dan batas RW. Gitu ya, kalau nanti membuat peta. Kalau misalkan petanya Indonesia, ya berarti nanti pantai, provinsi, jangan nggak usah sampai batas kabupaten, nanti nggak kelihatan. Ada pertanyaan saya di sini? Oke, saya lanjutkan kalau belum ada pertanyaan. Yang kelima, ini adalah transportasi dan utilitas, khususnya yang transportasi ya. Berarti ini ada jaringan jalan.
Kalau misalkan petanya provinsi, jalan lingkungannya nggak usah masuk. Jalan lingkungannya mungkin sampai jalan provinsi saja, atau jalan kabupaten, atau jalan kolektor, misalkan seperti itu kalau kelas jalan. Kalau misalkan petanya desa, ya jalannya sampai jalan lingkungan. Kenapa? Karena kalau jalan kolektor, ya kalau ada jalan kolektornya ada cuma jilid satu, gitu ya. Kira-kira begitu untuk utilitas. Kalau untuk transportasi, kalau utilitas misalkan ada jaringan sutet bisa ditampilkan. Kemudian bangunan dan fasilitas umum, ini bangunan-bangunan besar, misalkan kalau peta rupa bumi ini adalah gedung-gedung besar, misalkan kalau gedung besar itu kalau di tempat kita misalkan Undip, itu gedungnya bisa ditampilkan. Fasilitas umum itu misalkan kantor bupati, kantor gubernur, kantor kecamatan, itu bisa. Kemudian penutup lahan. Nah, yang wajib ada itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk peta dasar, untuk peta tematik. Ya, ada garis pantainya. Garis pantai ini berarti tambah dengan 4. Itu nanti adalah batas. Ya. Kemudian ditambah dengan 3 itu adalah nanti administrasinya, nama wilayahnya. Kemudian 2 dan 5 ini adalah isi di atasnya, jalan dan sungai, misalkan seperti itu. Oke, ada pertanyaan saya di sini untuk penyajian peta dasar untuk peta tematik. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kalau untuk penutup lahan, ini adalah untuk peta penutupan lahan atau penggunaan lahan di sini. Nanti Anda harus tahu bedanya land cover dan land use. Ya, itu beda. Tidak sama. Kemudian yang berikutnya, ini tentang ketelitian peta dasar. Ini peraturan Perkabik nomor 15 dan diperbarui nomor 6, nomor 16 ya, nomor 16 tahun 2000. Berapa tadi itu? Perkabik nomor 6 tahun 2014 dan nomor 16 tahun 2016. Kalau nggak salah begitu. Nanti coba saya cekkan lagi. Kira-kira begitu. Ini apa namanya? Tentang yang diatur. Contoh misalkan di sini adalah penyebut skalanya 1 juta, itu interval konturnya adalah 400 meter. Ini ketentuan horizontal vertikalnya, ketelitian RBI-nya, dan selanjutnya. Mungkin yang akan kita bicarakan khususnya untuk yang peta rupa bumi itu adalah yang interval kontur. Interval kontur. Karena kalau ketelitian horizontal dan vertikal ini digunakan untuk survei, jadi kita tidak melakukan survei, jadi kita given saja. Berarti nanti kalau interval kontur 6, 25.000 skalanya, interval konturnya 10 ya. Ini biasanya di RBI itu 12,5. Kalau skalanya 5.000 berarti interval konturnya adalah nanti 2 meter. Oke, kira-kira begitu. Kemudian di sini ada spesifikasi penyajian peta dasar atau peta RBI skala 1:250.000. Yang pertama, di sini SNI-nya kalau nggak salah nomor 4, ini nomor 4, bukan nomor 3 ya, nomor 4. Tentang penyajian peta rupa bumi skala 1:250.000. Ini ada, tinggal Anda download saja. Kemudian di sini ketelitiannya ada ketelitian horizontal dan vertikal. Di sini ketelitian horizontal dan di sini ketelitian vertikalnya ada, sudah diatur. Sudah ada, berarti nanti ketelitian horizontalnya adalah 75 meter, ketelitian vertikalnya adalah 50 meter. Jadi kesalahannya untuk 25.000 ini tidak boleh RMS-nya 75. Jadi nanti kalau rektifikasi kesalahannya tidak boleh dari segini. Kalau 25.000 nanti kesalahan horizontalnya, kalau nanti Anda melakukan koreksi geometri
berarti tidak boleh dari 7,5. Ya, nanti saya ajari untuk aplikasinya ini di waktu input sumber data sistem informasi geografi. Kemudian penyajiannya ini adalah satu kotak peta ini ukurannya. Ini adalah 1 derajat. Kemudian bujurnya adalah ini 1,30, 1 derajat 30 menit. Kemudian lintangnya ini adalah 1 derajat. Jadi satu kotak itu isinya adalah segitu. Anda nanti bisa cek dengan penyebut skala dan ukuran tampilan mukanya. Kemudian selang konturnya adalah 100 meter. Gridnya nanti ada 2, yang satu grid untuk UTM dan yang satu grid untuk gratikul. Kita tunjukin ya, grid untuk gratikul maupun grid untuk grid gratikul ataupun grid untuk UTM. Ini contohnya. Ini contoh peta rupa bumi. Ini contoh peta rupa bumi, lembarnya adalah Jepara. Yang grid UTM ini yang warna hitam. Ini grid UTM. Hitam, 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 hitam. Kemudian untuk yang grid gratikul ini yang warna biru. Ini gratikul, ini gratikul, ini gratikul. Nanti kita cek untuk skala 25.000. Yang 50.000 saya belum mendownload ke petanya. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan di sini? Oke, gridnya untuk 150.000 ini adalah 10.000. Jadi selangnya 10.000, 10.000, 10.000. Yang 50.000 itu yang angka nanti adalah per 5.000. Untuk gratikulnya adalah per 10 menit. Ini untuk penyajian dasarnya. Kemudian untuk simbologinya, ini ada bangunan, ada pemukiman, ya, ada kantor. Yang ini, gambar ini, itu adalah kantor gubernur. Kalau yang ada huruf B-nya ini bupati, yang ada huruf B-nya ini wali kota. Nanti kalau misalkan ada huruf L-nya, kantor lurah. Kalau ada huruf D-nya, kantor desa. Yang ada huruf C-nya itu kantor camat. Ya. Bedakan kantor dan ibu kota. Jadi kantor itu adalah bangunan, ibu kota itu adalah pusat aktivitas perkantoran dari kantor-kantor itu. Itu bedanya nanti. Jadi apakah ibu kota itu identik dengan kantor? Tidak. Tetapi biasanya ibu kota itu ditandai dengan kantor. Jadi nanti ada bedanya antara kantor dan ibu kota. Kalau ibu kota itu simbologinya adalah bulatan. Nah, kalau kantor simbologinya adalah ini. Harus seperti itu, harus. Kalau pemukiman simbologinya adalah seperti ini. Ya, kalau bangunan tadi yang saya jelaskan bangunan adalah seperti ini. Ini titik-titik bangunannya. Bangunan besar ya, bukan bangunan rumah. Ini untuk skala 250.000 soalnya. Kemudian perhubungan, ini ada jalan. Jalan tol itu adalah seperti ini. Ini jalan arteri seperti ini. Ini ada aturannya. Sudah ada berapa, warnanya apa, tipenya apa. Ya. Ini hitam dan orange. Jadi warna sampingnya hitam. Kemudian warna tengahnya orange. Ini hitam itu sekian, oranye itu adalah angkanya sekian. Jadi nanti untuk membuat warna kita gunakan RGB atau CMYK, cyan, magenta, CMYK itu cyan, magenta, yellow,
apa ya, ada 4. Nah, RGB itu red, green, blue. Jadi kalau Anda biasa menggunakan Photoshop pasti Anda akan terbiasa dengan kode-kode warna. Jadi nanti bisa menggunakan RGB maupun CMYK. Ini angkanya. Jadi nanti di lampiran-lampiran yang peraturan-peraturan tadi sudah ada ininya. Nanti Anda silakan cek warnanya, kemudian Anda cek angkanya berapa. Jadi tidak bisa ngeklik, tapi kita bisa memasukkan RGB-nya. Oke, ini untuk penutup lahan atau land cover. Ini untuk sawah irigasi, saat ada hujan, kebun, hutan, dan sebagainya. Ini adalah RGB-nya, ya, RGB-nya. Kemudian ini adalah titik offsetnya, ya, kira begitu. Oke. Ini untuk simbologi peta RBI skala 250.000. Ini untuk jalan, ya, untuk jalan tadi, jalan kolektor, jalan lain, jalan tapak. Pak, jalannya kok hitam? Ya, kita ikuti aja. Kalau misalkan jalan lain bisa menggunakan warna hitam. Oke. Kemudian untuk peta dasar atau peta RBI skala 25.000. Ini SNI-nya, SNI-nya nomor 2. Sama yang cuman tadi bedanya adalah 1, 2, 3, 4. 1 itu untuk 10.000, 2 itu 25.000. 3 itu 50.000 dan 4 itu yang 250.000. Ketelitian horizontal dan vertikal seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Untuk ukurannya panjang dan lebar RBI skala 1:25.000, panjangnya adalah 7,5 menit, lebarnya adalah 7,5 menit. Jadi ini 7,5 menit, ini 7,5 menit. Pertanyaannya, Pak, berarti muka petanya bentuknya persegi? Iya, ini bentuknya persegi. Ya, kira begitu. Kenapa ini bentuknya persegi? Kalau masih Anda ingat tentang penomoran lembar peta kemarin, yang 250.000 itu kan dibagi 6. Ini bentuknya sudah persegi. Dari 6 ini dibagi 4. Dari 4 dibagi 4 lagi. Ini yang 25.000. Berarti ini bentuknya sudah persegi. Kemudian selang kontur yang digunakan sudah 12,5. Grid UTM dan grid gratikulnya adalah per 1.000 meter. Dan setiap 5.000 meter dibuat atau diberikan angka. Gratikul digambarkan garis penuh, warnanya biru. Kalau ini bentuknya tik ya, tik mark ya. Tik mark itu bentuknya cuman plus kayak gini, plus kayak gitu. Kemudian berwarna biru, jaraknya itu per 30 detik. Nah, kita coba kita cek. Ini yang saya mau jelaskan tadi. Ini contohnya. Nah, ini peta rupa bumi skala 1:25.000. Ini nomor lembarnya. Gratikul, yang paling gampang ada angkanya di bawah. Tadi UTM, setiap gratikulnya, ya, tick marknya per 1.000 ya. Coba, ini 465.000, jadi ini 03-nya dihilangkan. Ini 465.000. Ini 1.000, 466, 477, 478, 479, 4.700 ya. 1.000. Oke. Kira-kira begitu. Ini tick marknya per 1.000. Nah, nanti setiap 5.000 itu ada nomornya. Kemudian untuk yang gratikul itu per 30 detik ya, 41 menit 0 detik, 41 menit 30 detik, 42 menit 0 detik dan seterusnya. Ini yang garis gridnya dan ini yang tick marknya. Yang 250.000 apa sama? Sama. Yang 10.000 sama? Sama. Yang 5.000 nanti sama? Sama juga. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan sampai di sini?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk standar pemetaan tadi. Oke, ini ukurannya ya, ini ukurannya. Kemudian ini untuk penyajian simbologinya ya, simbologinya sama unsur bangunan, unsur pemukiman, fasilitas dan sebagainya. Nah, ini saya membuat perbedaan simbologi untuk penggunaan lahan. Skala 25.000 ini jenis penggunaan lahannya ada sawah irigasi, tada hujan, kebun atau perkebunan, hutan, semak belukar, dan tegal atau ladang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ada 6 untuk land covernya. 25.000 ini adalah sawah irigasi sama, tada hujan sama, kebun atau perkebunan sama, hutan sama, semak belukar sama, tegalan sama. Yang membedakan adalah rumput atau tanah kosong dan hutan rawa. Ini yang membedakannya. Kemudian untuk 10.000 sawah irigasi sama, tada hujan sama, tegalan atau ladang ada sama, belukar ada, semak belukar, rumput tanah kosong ada, hutan ada. Ya, ini nanti membedakan adalah rawa, hutan rawa dan kebun. Rawa ini sendiri, hutan rawa ini sendiri juga. Oke, ada pertanyaan di sini? Tidak ada, saya lanjutkan lagi. Ini tentang nomenklatur yang untuk dari RSNI ya. Ini RSNI yang peta RDTR, skalanya 1:5.000. Ya. Di sini rencana tata ruang itu dibedakan menjadi dua zona lah, zona. Ada zona lindung, ada zona budidaya. Zona lindung ini jenisnya ada ini, lindung, hutan lindung, perlindungan di bawahnya, perlindungan setempat, sampai zona lindung lainnya. Ini lindung, tidak bisa diapa-apakan. Kemudian untuk budidaya, ini kawasan budidaya ini, zona kawasan budidaya ini jenisnya pemukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan sebagainya ya. Jadi kalau lindung itu adalah untuk protection, kalau budidaya itu yang bisa diolah atau bisa dikembangkan atau bisa dibudidayakan. Ini jenis-jenisnya. Nanti akan dijelaskan di praktek analisis perencanaan tata ruang. Ya. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan saya di sini? Kalau tidak ada, ini contoh penyajian simbol peta ya. Yang pertama adalah simbol titik. Jadi nanti peta ini ada 3 simbol, titik, garis, dan area. Titik ini contohnya kantor, terus contohnya pasar, terus contohnya lagi puskesmas. Nah, kalau ditanya, lupa puskesmas itu kan ada luasan penggunaan lahannya, ada. Cuman untuk skala 1:25.000 itu tidak. Biasanya pasar, kemudian puskesmas itu tidak dibuat dalam land cover sendiri, tetapi di situ dimasukkan dalam pemukiman, biasanya begitu. Nah, untuk pasar itu biasanya dibuatkan titik sama dengan kantor. Pertanyaan selanjutnya, kapan penggunaan lahan atau land cover kayak pasar, kemudian rumah sakit, kemudian lagi puskesmas itu dibuat dalam area itu jikalau skalanya atau gambar petanya skalanya 1:5.000. Ini sudah dibuat dalam satuan-satuan tertentu atau satuan-satuan penggunaan lahan atau land cover tersendiri. Tapi kalau masih skala 25.000 itu dibuat titik. Ini untuk garis. Ini garis, ini tadi RGB-nya. Kalau ini RGB-nya adalah hitam, hitam itu adalah 000 RGB-nya. Kemudian ini penyajian simbol area. Ini contoh sawah irigasi, ini adalah RGB-nya. Dan ini adalah arsirannya. Arsirannya adalah seperti ini. Oke, ada pertanyaan sama di sini? Contoh simbologi. Jadi nanti Anda baca aturan-aturannya itu semuanya hampir sama.
Cuman ada beberapa perbedaan. Yang saya contohkan tadi perbedaan tentang land cover. Skala itu nanti akan beda tentang detail detail dari land cover sendiri. Ini peta rupa bumi skala 25.000 Anda bisa download di tanaair.indonesia.go.id. Ada 10.000, 25, 50.000, 100 dan 250.000. Anda bisa mendownloadkan JPG maupun SHP. Ya. Ini gratis, Anda bisa mendownload. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya lanjutkan untuk tata letak atau layout. Ya, tata letak. Layout nanti dibagi dua. Untuk layout formalnya ya, untuk layout formalnya adalah seperti ini. Kalau untuk layout non formalnya, misalkan dimasukkan dalam laporan dan sebagainya, Anda bisa membuat image ya. Tapi kalau dibuat album peta, itu biasanya harus dibuat seperti ini. Atau dibuat dalam perda, itu harus seperti ini ya. Yang pertama adalah format landscape normal. Ini normal, jadi ini yang tadi, ini itu adalah yang 7,5 kalau 25.000 skalanya, 7,5 menit, ini 7,5 menit. Berarti ini persegi. Ya, persegi nanti ukurannya disesuaikan. Jadi ini ukurannya pasti persegi. Ya, kemudian yang ini itu ukurannya jangan besar-besar. Antara 1/4 ya, berapa ya kalau nggak salah 1/4 ya, kurang lebih 1/4 lah. Kalau ini 1, 2, 3, 1/4 lebih dikit, 1/4 lebih dikit. Ini Anda bisa membuat sendiri template-nya. Kemudian Anda nanti bisa menyimpan template itu digunakan untuk selanjutnya dan selanjutnya. Ini untuk landscape normal, jikalau petanya itu bentuknya normal. Tapi kalau petanya bentuknya manjang, Anda bisa menggunakan potret yang ke atas. Ini adalah landscape memanjang, jadi petanya nanti bentuknya seperti ini. Seperti ini misalkan. Ini petanya nanti landscape-nya memanjang. Kok nggak dibuat normal? Nanti kalau dibuat normal, ini nanti penyebut skalanya nggak bisa masuk. Nah, nanti ITP-nya ada di bawah di sini. Boleh. Kemudian potret ya, ini potret memanjang. Ini potret memanjang. Kalau petanya bentuknya adalah panjang seperti ini. Kalau potret normal, mending dibuat landscape normal. Ya. Kalau potret normal kan seperti ini. Ini persegi. Daripada di bawahnya dikasih ITP, mending di sampingnya saja. Saya kira begitu. Itu kenapa kok pertanyaan, Pak, kok potret normalnya nggak ada? Karena ya seperti itu tadi. Kalau potret normal, mending dibuat landscape normal. Lebih bagus sih nanti daripada di bawah ini. Kenapa? Karena kalau ini memanjang, ITP-nya akan lebih luasa dibandingkan dengan ini di bawahnya di sini. Oke, kira-kira begitu. Ini layout untuk skala 1/5000 sama. Ini seperti ini, itu seperti itu. Ini yang 5.000 ini kalau nggak salah berapa ya? Saya lupa ini. Tapi ini bentuknya adalah persegi. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak. Ya. Silakan, Mas. Untuk skala peta itu harus sesuai standar semua ya, Pak? Iya, betul. Harus sesuai standar. Gimana? Nggak boleh 1/80 gitu, nggak boleh ya, Pak? Nggak boleh. Nanggung toh. 180 itu mending ditingkatkan. 150.000 atau 100.000. Ben gampang. Itu untuk peta formal loh ya. Tapi kalau untuk peta non formal, misalkan jadikan laporan dan sebagainya, yang ikuti ukuran kertasnya aja. Kalau yang itu tadi kertasnya ada ketentuannya di misalkan di
kertas untuk skala 1:25.000 itu ada ukuran kertasnya. Tak carikan dulu ukuran kertasnya 1:25.000 ada itu. Ukuran kertasnya, tebal kertasnya itu ada. Bentar tak carikan sebentar. Nah ini ukuran kertasnya. Tak share ya. Ini ukuran kertas untuk skala banding 25.000. Ini ukuran kertasnya adalah 655 mm atau 65 cm kali 100 cm. Ya, kemudian tebalnya 100 gram. Kira-kira begitu. Ini terserah mau ukuran kertasnya apa, terserah pokoknya ini ukuran kertasnya. Boleh lebih besar, boleh, tapi nanti dipotong ukurannya segini. Itu sudah ada itu aturannya. Iya. Ada lagi yang lainnya? Saya lanjutkan pertanyaannya. Pak, kalau misalkan kita membuat tugas apakah harus ukuran kertasnya segitu? Enggak harus segitu. A3 misalkan buat album peta A3 boleh ya. Cuman nanti yang di layout ini, yang di layout seperti ini, bentar. Yang di layout seperti ini ya kita ikuti skalanya banding 25.000 misalkan. Tapi ukuran kertasnya yang diperkecil berapa itu namanya A3 kah gitu ya. Atau skala peta itu biasanya genep ya, biasanya genep. Enggak mungkin 80.000. Mending ditingkatkan aja 100.000. Atau misalkan 35.000. Enggak mungkin. Tingkatkan aja 50.000 atau diturunkan 50.000 atau ditangkan jadi 25.000. Jadi jangan sampai, apalagi skalanya nanggung lagi 35.450 kan nanggung. Nah, jangan. Jadi mending dibuat yang misalkan bulat aja. Misalkan mau dinaikkan 25.000 terlalu besar gambarnya tidak masuk semua. Mau diturunkan 50.000 terlalu kecil. Misalkan ditingkatkan menjadi 30.000 boleh untuk untuk yang non formal ya. Tapi kalau untuk formal perda dan sebagainya itu ya ikuti SNI-nya itu. Pak. Ya. Kalau buat yang formal terus kayak gitu terjadi gimana, Pak? Gimana? Buat peta formal tapi di layout itu masih sisa banyak gitu loh, Pak. Dipotong aja nanti. Oh. Dipotong jadi atau berapa? Atau kalau enggak, misalkan begini, misalkan petanya itu satu kabupaten mau ditampilkan dalam skala 25.000, berarti dibuat nomor lembar peta tadi. Dibuat kotak-kotaknya, enggak apa-apa, dibuat nomor lembar peta. Ya Pak, ya Pak. Iya. Oke, yang lainnya silakan kalau mau bertanya. Kalau nggak ada pertanyaan, itu tadi tolong di-download, dibaca ya. Kemudian nanti hari Sabtu kita akan lakukan post test. Ya. Oh iya, mau tanya kah? Oh, nggak ada yang tanya. Iya Pak, izin tanya Pak. Iya. Oh iya, silakan Mas. Kan untuk yang tadi yang format peta yang 1:25.000 itu kan ada tadi 7,5 kali 7,5 ya Pak? Betul. Itu dalamnya petanya yang kotaknya itu apa udah sama bagian yang kayak itu Di Pak, bagian muka gitu? petanya. Muka petanya. Muka petanya aja. Iya, yang ini. Sebentar. Yang 7,5 itu yang ini. Yang ini saja. Nah, yang kotak warna biru ini saja. Kalau ini tidak ikut. misalkan landscape atau itu Pak, panjangnya gimana Pak? Kenapa? Kalau misalkan dia bentuknya landscape atau portrait gitu?
Seperti ini, seperti ini. Iya. Ya, dipotong nanti berarti ini dipotong dibuat nomor lembar peta. Atau kalau seperti ini ya berarti jangan memaksakan ini skalanya, jangan memaksakan skala 25.000. Skalanya berarti nanti lebih kecil lagi. Oke, baik, Pak. Berarti nggak harus 7,5 itu ya Pak kalau itu nyesuaiin petanya ya Pak? Tidak. Kalau misalkan dipaksa tidak bisa ya sudah jangan. Misalkan begini, misalkan mau membuat peta kecamatan. Pak camatnya itu pengen Mas dibuatkan, saya bingung ini kalau dibuatkan lembar-lembar gitu. Dibuatkan satu lembar aja. Ya sudah berarti nanti jangan dibuat NLP tapi skalanya yang dikecilkan. Tapi skala peta itu tidak pernah atau sebagian besar atau seringnya adalah angka bulat. Misalkan 1/440.000 boleh. Tadi ditanyakan siapa tadi itu 1/80.000 boleh Pak. Kalau petanya itu harus 1/80.000 boleh ya. Tapi kalau peta rencana itu tidak boleh ya. Jadi kalau peta rencana atau peta rupa bumi itu skalanya harus 10, 25, 50, 100, 250 itu peta rupa bumi maupun peta rencana. Tapi kalau untuk peta analisis dan sebagainya, peta tematik itu boleh. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Yang lainnya? Pak, mau tanya lagi, Pak. Ya. Nah, untuk peta yang skala 1/5000 itu di insertnya harus dikasih peta-peta itu ya, Pak? Ya, betul. Oke, untuk insert, saya jelaskan ya untuk insert. Oke, untuk insert, nah, seperti ini ya. Insertnya seperti ini. Apakah harus seperti ini? Iya, betul. Ya, contohnya itu di sini. Contohnya itu, contohnya itu di sini. Ini insertnya. Seperti ini, ya betul. Ya. Yang pertama, ini insert tentang tata letak NLP seperti ini. Jadi kalau misalkan peta yang digambar muka petanya ini, insertnya harus di tengah. Kanan, kiri, atas, bawah harus seperti ini. Berarti ada 9. Ya, seperti ini. Ini insert atau petunjuk letak peta berdasarkan nomor lembar NLP. Kemudian insert untuk wilayah, lokasinya di mana. Ini seperti ini. Yang saya katakan tadi, yang untuk histografi tadi, ya peta kontur ini bisa dibuat gambarannya atau diganti seperti ini. Ini peta terrain. Seperti ini. Boleh. Bagus, ini lebih bagus lah. Nanti letaknya di mana? Oh, NLP itu atau NLP ini letaknya di sini, misalkan. Berarti ini akan lebih luas lagi lingkupnya. Jadi, tapi jangan terlalu luas. Misalkan ini Pulau Jawa nanti nggak kelihatan. Yang penting ini kelihatan saja di sini. Oke, kira-kira begitu. Dibuat dua, ya 21 dan 2. Satu NLP satu insert untuk NLP, satu insert untuk lokasi. Oke, Pak. Oke. Yang lainnya? Pak mau tanya Pak. Ya, silakan. Tadi kan itu ada yang insertnya ada 2 Pak. Terus ada yang 9 kotak sama ada yang 6 kotak. Itu kotak-kotaknya sesuaiin yang sama yang penomoran peta kemarin Pak. Ya, betul, sama. Jadi insertnya ada 2. Satu ini insert NLP. Berarti setiap peta yang Anda gambar itu harus letaknya NLP-nya di tengah. Ada di atasnya, kanan dan kirinya, dan bawahnya. Ini seperti ini. Kalau yang ini, yang diagram lokasi, ini adalah menunjukkan tempat insert itu posisinya di mana. Berarti kalau di Jepara, oh tempatnya di sini. Seperti itu. Nanti kami ajari untuk membuat 2 insert ini. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Tidak ada? Kalau tidak ada, cukup sekian. Terima kasih ya. Mohon maaf, kuliahnya saya geser karena tadi siang ada rapat
penentuan biaya satuan untuk 2022. Jadi apa namanya, diundang ke rektorat, jadi saya terpaksa geser untuk malam ini. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.